Halo traders, jumpa kembali bersama saya Gafransa dalam Fibis Focus. Baru-baru ini perusahaan e-commerce asal Tiongkok China yaitu Alibaba telah berhasil melantai di bursa New York Exchange, di mana saat ini IPO dari Alibaba merupakan IPO terbesar sepanjang sejarah, di mana Alibaba berhasil meraup dana sebesar 20 miliar dolar AS, dan juga harga sahamnya saat peluncuran perdana melonjak sebesar 38% dari harga 68 dolar per saham menjadi 93,89 per saham. IPO ini juga memecahkan rekor global sebelumnya yang dipegang oleh perusahaan asal China yaitu Agricultural Bank of China pada tahun 2010 yang kala itu berhasil meraup pendapatan hingga 22,1 miliar dolar AS. Alibaba juga memecahkan rekor dari emiten Facebook yang pada saat 2012 lalu mencatatkan raupan dana sebesar 21,9 miliar dolar AS. Dengan IPO sebesar 20 miliar dolar AS, Alibaba juga merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang masuk dalam jajaran berkapitalisasi besar, mengalahkan saham seperti Amazon dan juga menjadi pesaing dari saham-saham teknologi lain seperti Google dan juga Facebook. Namun saat ini Alibaba patut dipertanyakan bagaimana para investor memburu saham Alibaba ini, mengingat saat ini resiko dari saham Alibaba masih cukup tinggi, di mana juga adanya masih barunya saham dari IPO Alibaba ini dan juga kurangnya dukungan dari induk perusahaan ini Alibaba Group sendiri terhadap industri IT di negara Tiongkok, di mana juga saat ini adanya beberapa konflik dan regulasi mengenai IT industri di negara Tiongkok juga diprediksi akan menghambat prospek dari e-commerce Alibaba ini ke depannya. Namun sulit kita hindari bahwa daya tarik dari e-commerce ini merupakan sesuatu yang menjadi prospek terbaru di kawasan Asia, di mana saat ini juga di kawasan Asia menjadi salah satu tren baru untuk perusahaan-perusahaan e-commerce meraup keuntungannya, di mana saat ini Alibaba, Tencent Holding, dan juga JD.com dan juga Baidu merupakan suatu perusahaan e-commerce yang memiliki kapitalisasi besar sekitar 165 miliar dolar AS. Untuk itu, perlunya menangkap peluang dari pasar Asia, di mana saat ini nyaris 45% pengguna internet ini berada di kawasan Asia, dan juga angkanya ini merupakan suatu kelas menengah yang cukup besar untuk dapat kita meraup keuntungan dari pasar Asia. Hal ini juga sempat menjadi tantangan bagi negara Indonesia yang melalui Kementerian Perdagangan Indonesia menangkap peluang ini dengan melakukan beberapa terobosan baru dengan mempertegas dari keamanan konsumen, sehingga kepercayaan konsumer Indonesia terhadap dunia internet atau e-commerce ini menjadi kuat dengan didukungnya beberapa regulasi yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, di mana saat ini berdasarkan transaksi di tahun 2013 sebanyak 63% masyarakat Indonesia menggunakan transaksi di e-commerce ini, di mana saat itu pada tahun 2011 domestik mencatatkan nilai pasar sebesar 10 miliar dolar AS. Dengan adanya potensi ini, Kementerian Perdagangan menangkap bahwa perlu diadakannya peraturan untuk menjaga kepercayaan konsumer terhadap e-commerce Indonesia. Keberhasilan dari IPO Alibaba ini menjadikan Direktur Utama Alibaba yang Jack Ma menjadi orang terkaya nomor 1 di daratan Cina saat ini, di mana rilis dari Hurun Research Institute
mengatakan bahwa Jack Ma saat ini menggeser posisi dari pemimpin Dalian Wanda Group ini Wang Jialin ke dalam daftar orang terkaya di Tiongkok China. Saat ini Jack Ma memiliki kekayaan atau tambahan kekayaan dari IPO Alibaba ini sebesar 25 miliar dolar AS. Sementara Wang Jialin di posisi kedua dengan sebanyak 24,2 miliar dolar AS. Sementara itu, pemilik dari perusahaan-perusahaan berbasis teknologi juga memasuki 10 besar orang terkaya di Tiongkok China, di mana saat ini Pony Ma, yaitu pemilik perusahaan dari Tencent Group, memiliki kekayaan sebesar 18,1 miliar dolar AS, dan juga disusul dengan direktur Baidu.com yang memiliki kekayaan sebesar 17,5 miliar dolar AS. Sekian Fibs Fokus untuk edisi pekan ini. Tetap semangat investasi, happy trading, dan salam Fibs.